Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Elisa dengan NPM 2040-286. Yang kedua, Salwa Nisrina dengan NPM 2040-293. Yang ketiga, Vina Putri Tiara dengan NPM 2040-20-101. Yang keempat, Teguh Yuda Dharma dengan NPM 2040-20-104. Dan yang terakhir, Ayu Ningtyas dengan NPM 2040-20-111. Selanjutnya, kita akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya, yang pertama, range, kedua, deviasi rata-rata, ketiga, varians, keempat, deviasi standar, yang kelima, range interkuartil, dan yang terakhir, ukuran kecondongan kurva. Di sini saya akan menjelaskan tentang range dan simpangan rata-rata. Yang pertama ada range. Range adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Rumus range adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. R adalah range, X maksimum adalah nilai maksimum, X minimum adalah nilai minimum. Kemudian ada contoh soal dari data tunggal. Hitunglah range dari data tersebut dengan angka 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Yang pertama adalah kita harus menentukan X minimum dan X maksimum. Dari urutan angka tersebut, X minimumnya adalah 17 dan X maksimumnya adalah 25. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang dimana tadi X maksimumnya adalah 25 dikurang 17, sama dengan 8. Kemudian ada soal dari data kelompok. Dari tabel ada nilai, ada frekuensi, dan ada titik tengah. Kita harus menentukan terlebih dahulu titik tengahnya. Titik tengah diketahui dengan cara 30 ditambah 34 dibagi 2. Itu adalah titik tengahnya. Ataupun 35 tambah 39 dibagi 2. Begitu seterusnya. Kemudian apabila kita telah mengetahui titik tengahnya, kita bisa masukkannya ke dalam rumus. Seperti di soal, X minimumnya ada 32 dan X maksimumnya adalah 62. Jadi range sama dengan 62 dikurangi 32 sama dengan 30. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Rumusnya adalah sigma n I sama dengan 1 Fi Xi min X dibagi sigma n I sama dengan 1. Sigma n I sama dengan 1 adalah jumlah, Fi adalah frekuensi, Xi adalah titik tengah, X adalah rata-rata. Contoh soal dari data tunggal. Hitunglah simpangan rata-rata berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Angka-angka berikut adalah titik tengah. Jadi kita pertama harus mengetahui terlebih dahulu adalah rata-ratanya, yaitu X. Cara mencari X adalah 1 per N dikali sigma NI sama dengan 1 Xi. Sigma N1 sama dengan I sama dengan 1 adalah jumlah dari titik tengah yang kita tambahkan keseluruhan. Kemudian jumlah tersebut dibagi 1 per 10 sebagaimana jumlah data dari titik tengah yang ada 10 angka. Jadi rata-ratanya adalah 170,1. Kemudian bila sudah, kita pindahkan nilai tersebut dengan nilai mutlak, yang dimana nanti kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, SR sama dengan 1 per N, sigma NI sama dengan 1, XI min X.
1/n adalah jumlah data, banyak datanya, 1/10 dikali jumlah dari xi min x, yaitu adalah 39,2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3,92. Kemudian ada contoh soal dari data kelompok. Yang pertama, kita harus mengalihkan terlebih dahulu dari frekuensi dengan titik tengah. Seperti di contoh soal ada 8 kali 32 sama dengan 256, 10 kali 37 ada 370, dan seterusnya. Dan total dari frekuensi dikali titik tengah adalah 3760. Kemudian titik tengah dikurangi rata-rata. Sebelum itu kita harus mengetahui rata-ratanya. Rata-rata dicari dengan hasil dari frekuensi kali titik tengah dibagi dengan frekuensi. Jadi 3760 dibagi 80 sama dengan 47. Jadi rata-rata tersebut adalah 47. Kemudian titik tengah dikurangi rata-rata. 32 dikurangi 47 sama dengan 15. 37 dikurangi 47 sama dengan 10, dan begitu pun seterusnya. Kemudian frekuensi dikalikan dengan hasil dari titik tengah dikurangi rata-rata. 8 dikali 15 sama dengan 120, 10 kali 10 sama dengan 100, dan begitu seterusnya. Dan hasilnya adalah dari total frekuensi dikalikan titik tengah dan rata-rata adalah 570. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata, yaitu adalah sigma NI sama dengan 1 frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata, dan dibagi jumlah dari frekuensi. Kemudian hasilnya adalah 570 dibagi 80, dan hasil simpangan rata-ratanya adalah 7125. Selanjutnya saya akan membahas tentang ragam atau variansi. Variansi atau yang disimbolkan sebagai S kuadrat adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Variansi merupakan kuadrat dari standar deviasi. Pada data tunggal, variansi dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma dikali xi min x bar kuadrat per n. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan variansi dari data 1, 4, 8, 10, 12. Langkah pertama, kita akan tentukan rata-rata terlebih dahulu, yaitu jumlah data dibagi banyak data, yaitu 5, yang hasilnya menjadi 7. Kemudian kita cari variansinya, jadi setiap data dikurangi dengan rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi dengan banyak data, yaitu 5. Lalu kita jumlahkan, yang hasilnya menjadi 80 per 5 sama dengan 16. Jadi variansi dari data tersebut adalah 16. Nah, berikutnya pada data kelompok, variansi dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Nah, contohnya pada slide berikutnya. Tentukan variansi dari data dari tabel di bawah ini. Tentukan variansi dari tabel di bawah ini. Langkah pertama, kita akan tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu pada kelas intervalnya, yaitu 19 ditambah 21 dibagi 2 sama dengan 20. 22 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 23. 25 ditambah 27 dibagi 2 sama dengan 26. 28 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29.
Kemudian, kita akan kalikan frekuensi dengan nilai tengah untuk mencari rata-ratanya. FI dikalikan XI sehingga rata-rata sigma FI XI per sigma FI sama dengan 460 dibagi 20 sama dengan 23. Selanjutnya, data ini kita kurangi dengan nilai rata-rata, yaitu 20 dikurangi 23 min 3, 23 dikurang 23 0, 26 dikurang 23 3, 29 dikurang 23 6. Selanjutnya dari hasil kuadrat ini kita kalikan dengan frekuensi. 3 kuadrat 9 dikali 9 sama dengan 81. 0 kuadrat 0 dikali 4 0. 3 kuadrat 9 dikali 5 45. 6 kuadrat 36 dikali 2 72. Yang hasilnya adalah 198. Lalu kita masukkan ke rumus variansinya. Sigma XI min X bar kuadrat per sigma FI sama dengan 198 per 20 sama dengan 99. Jadi variansi dari data tersebut adalah 9,9. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari ukuran penyebaran, yaitu deviasi standar. Deviasi standar disebut juga sebagai simpangan baku, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan di mana deviasi standar tersebut merupakan data observasi terhadap rata-ratanya. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya adalah simpangan baku sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat lalu dibagi dengan N. Yang kedua ada data kelompok. Rumusnya adalah simpangan baku sama dengan akar dari sigma F dikali X dikurangi X bar dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Nah, simbol ini dibacanya sebagai deviasi standar atau simpangan baku. F itu merupakan frekuensi, X adalah data, X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Di sini saya mempunyai contoh soal dari data tunggal. Nah, langkah pertama kita harus mencari X bar-nya terlebih dahulu, yaitu rata-ratanya. Kita jumlahkan saja semuanya, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Seperti ini. Rata-rata sama dengan 3 ditambah 7, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 2, lalu dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 36 dibagi 6. Jadi, rata-rata data tunggal adalah 6. Setelah itu, kita masukkan saja ke rumusnya langsung. Nah, X ini adalah data, dan X bar ini merupakan hasil yang kita cari tadi. Jadi, sigma X dikurangi X bar kuadrat adalah data 3 dikurangi X bar 6 dikuadratkan, lalu ditambah dengan data 7 dikurangi X bar 6, lalu dikuadratkan. Begitu pula selanjutnya, dan hasilnya setelah kita kuadratkan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 52 dibagi 6. Jadi, data tunggal dari simpangan baku adalah 8,6. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal dari data kelompok. Contoh-contoh soal di tempat yang lainnya hanya ada nilai di tabel nilai dan tabel frekuensi. Tetapi di sini saya sudah mempunyai tabel-tabel selanjutnya untuk mengerjakan langkah selanjutnya. Yang pertama kita harus cari dulu titik tengahnya. Caranya dari nilai ini 41 kita tambah 49 lalu kita bagi 2. Hasilnya adalah 90 dibagi 2 adalah 45. Nah, karena di sini 41 sampai 49 itu bedanya 9, 50 sampai 58 bedanya 9, begitu pula selanjutnya, pasti bedanya adalah 9. Tinggal kita jumlahkan saja di sini 45 ditambah 9, 54 ditambah 9, dan begitu pula selanjutnya ditambah 9.
Langkah selanjutnya kita harus mencari frekuensi dikali titik tengah, yaitu data pertama 3 dikali 45, kita kalikan hasilnya 135, 7 dikali 54, hasilnya 378, begitu pula selanjutnya, dan kita jumlahkan. Hasilnya ini namanya adalah sigma frekuensi dikali titik tengah, yaitu 2376. Langkah selanjutnya kita harus mencari X-bar-nya atau rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya adalah sigma frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan N. Sigma frekuensi tadi hasilnya 2376 dibagi dengan N itu 36. Sama dengan, jadi rata-rata data kelompok ini adalah 66. Langkah selanjutnya kita harus mencari X dikurangi X bar kuadrat, yaitu X itu adalah titik tengah. Data pertama titik tengah adalah 45, kita kurangkan X bar yang tadi sudah kita cari 66. 45 dikurangi 66 adalah 21, lalu kita kuadratkan, hasilnya adalah 441. 54 kita kurangi 66, hasilnya 12, lalu kita kuadratkan, dan hasilnya 144. Begitu pula data-data selanjutnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari frekuensi dikali X dikurangi X bar, lalu kita kuadratkan. Nah, X dikurangi X bar I kuadrat ini kita sudah dapat hasilnya tadi, tinggal kita kalikan saja dengan frekuensi. Jadi 3 dikali 441 adalah 1323, 7 dikali 144 adalah 1008, begitu pula selanjutnya. Lalu kita jumlahkan, dan hasilnya ini adalah sigma frekuensi X dikurangi X bar kuadrat adalah 5022. Langkah terakhir, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Nah, sigma F dikali X dikurangi X bar kuadrat ini tadi kan 5022, tinggal kita masukkan. Simpangan baku adalah akar dari 5022 dibagi 36, ini adalah datanya, sama dengan akar 139,5. Jadi data kelompok dari simpangan baku ini adalah 11,81. Di sini saya akan menjelaskan tentang range interkuartil atau jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Ini merupakan rumus dari jangkauan interkuartil, yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. JK merupakan jangkauan interkuartil, Q3 merupakan kuartil atas, dan Q1 merupakan kuartil bawah. Selanjutnya ini merupakan contoh soal data tunggal dari jangkauan interkuartil. Ini adalah data-datanya. Nah, untuk mencari jangkauan interkuartil, kita harus cari tahu terlebih dahulu Q1, Q2, dan Q3-nya. Sebelum kita cari tahu Q1, Q2, dan Q3-nya, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, seperti ini. Jika sudah diurutkan seperti ini, kita cari nilai tengahnya atau Q2-nya. Nah, untuk mencari Q2-nya, kita jumlah dulu seluruh datanya. Di sini ada 11. Maka nilai tengahnya yaitu data ke-11 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 6. Berarti nilai tengahnya atau Q2-nya itu ada di data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini merupakan letak Q2-nya, yaitu 27. Setelah dapat letak Q2-nya, kita cari letak Q1-nya. Nah, untuk mencari Q1-nya, kita lihat dari 5 data di sini, nilai tengahnya yaitu 14. Maka, 14 merupakan Q1-nya. Setelah mendapatkan letak Q1-nya, kita cari letak Q3-nya. Sama kayak tadi, kita lihat dari 5 data ini, kita cari data nilai tengahnya, yaitu 32. Maka 32 ini merupakan Q3-nya. Setelah dapat Q1 dan Q3-nya, kita masukin ke dalam rumus jangkauan interkuartil, yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya 32 dikurang Q1-nya 14. Jadi 32 dikurang 14 sama dengan 18. Maka jangkauan interkuartil atau range interkuartilnya yaitu 18. Selanjutnya, ini adalah contoh soal data kelompok dari jangkauan interkuartil. Di sini sudah ada tabel, bisa kita lihat di sini sudah ada nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari kuartil, kita harus mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu seperti ini. Nah,
cara mencari frekuensi kumulatif ini, kita jumlahkan si frekuensi ini. Seperti 5 tambah 6, 11, 11 tambah 8, 19, 19 tambah 4, 23, 23 tambah 10, 33, 33 tambah 5, 38, 38 tambah 6, 44. Maka N-nya sama dengan 44. Setelah itu kita cari Q1. Untuk mencari Q1 ini, yaitu 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali N-nya yaitu 44, maka hasilnya yaitu 11. Nah, kalau 11 ini masuknya di kelas yang ini. Kelas 11 ini. Berarti letak Q1-nya ada di sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan L ditambah 1/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelasnya. Nah, kita cari L ini yaitu tepi bawahnya. Untuk mencari tepi bawah Q1-nya, kita lihat di nilai Q1-nya, yaitu 71. 71 dikurang 0,5, hasilnya 70,5. Maka tepi bawah dari Q1 yaitu 70,5. Ditambah 1/4 dikali 44, dikurang 5. 5 ini dari si frekuensi atas ini, frekuensi kumulatif ini, lalu dibagi 6. 6 ini dari frekuensi Q1 ini. Lalu dikali panjang kelasnya yaitu 5. Lalu 70,5 ditambah 5 hasilnya 75,5. Ini merupakan nilai dari Q1-nya. Setelah itu kita cari Q3-nya. Untuk mencari Q3-nya yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali N. 3/4 dikali 44 hasilnya 33. Lalu kita lihat 33 ini ada di kelas yang ini nih. Ada di kelas ini, maka letak Q3-nya ada di sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus L ditambah 3/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelasnya. Nah, kita cari L-nya. L-nya itu tepi bawahnya dari Q3. Nah, kita lihat di sini nilainya 86. Berarti 86 dikurang 0,5 hasilnya 85,5. Maka tepi bawah Q3 yaitu 85,5. Ditambah 3/4 dikali 44 dikurang 23. 23 ini frekuensi kumulatif yang ini atasnya. Lalu dibagi 10. 10 ini dari frekuensi Q3-nya. Lalu dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Setelah itu kita jumlah hasilnya 85,5 ditambah 5 yaitu 90,5. Maka nilai dari Q3 yaitu 90,5. Setelah dapat Q1 dan Q3-nya, kita masukin ke rumus jangkauan interkuartilnya, yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi 90,5, kita masukin sini, dikurang Q1. Q1-nya tadi 75,5. Kita taruh sini 75,5. Jadi 90,5 dikurang 75,5 hasilnya 15. Maka jangkauan interkuartil atau range interkuartilnya yaitu 15. Ini adalah pembahasan tentang range interkuartil atau jangkauan interkuartil. Selanjutnya, kemencengan atau kecondongan kurva Skewness. Kemencengan atau kecondongan Skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besar, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Singkatnya, kemencengan atau kecondongan Skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Yang pertama, ukuran kecondongan. Untuk mengukur kecondongan dari suatu kurva, kita gunakan koefisien kecondongan atau Skewness yang dapat dihitung dengan rumus Pearson sebagai berikut. Rumusnya yaitu SK atau koefisien kemiringan sama dengan 3 kurung buka rata-rata dikurangi median kurung tutup per deviasi standar. Menurut Pearson, terdapat 3 rumus. Yang pertama, koefisien kemiringan atau modus. Rumusnya yaitu
SK atau koefisien kemiringan sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi modus per simpangan. Yang kedua yaitu koefisien kemiringan median. Rumusnya yaitu SK atau koefisien kemiringan sama dengan 3 kurung buka X bar atau rata-rata dikurangi median kurung tutup per simpangan. Yang ketiga yaitu koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Rumusnya yaitu SK atau koefisien kemiringan sama dengan kuartil 3 dikurangi 2 kuartil 1 ditambah kuartil 1 per kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data berkelompok maupun data tidak berkelompok, yaitu jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik atau sama dengan. Jika koefisien kemiringannya besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Selanjutnya, kemiringan atau kecondongan grafik ada 3 jenis. Yang pertama yaitu simetris. Kemencengan data simetris atau distribusi normal, di mana nilai mean atau rata-rata dan modus adalah sama atau mean sama dengan modus. Distribusi suatu gugusan data dikatakan simetris bila nilai mean, median, dan modus terletak dalam suatu titik temu atau mempunyai nilai yang sama besarnya. Yang kedua yaitu condong secara positif. Kemencengan data ke arah kanan atau condong positif, di mana nilai mean atau rata-rata lebih dari modus atau mean lebih besar daripada modus. Mean lebih besar median, lebih besar modus. Kecondongan penyebaran data arah kanan karena nilai mean, median, dan modus tidak sama, maka bentuk kurva yang ditampilkan akan condong pada salah satu sisi kanan. Yang ketiga yaitu kecondongan negatif atau kecondongan arah kiri. Kemencengan data ke arah kiri atau condong negatif, di mana nilai modus lebih besar nilainya dari nilai mean atau rata-rata, atau modus lebih besar daripada mean. Kecondongan penyebaran data ke arah kiri, karena nilai mean, median, dan modus tidak sama, maka bentuk kurva yang ditampilkan akan condong pada salah satu sisi kiri saja. Yang kedua yaitu contoh soal. Diketahui data interval sebagai berikut. Hitunglah koefisien kemencengannya atau bentuk kurva dan bagaimana hubungannya antara mean, modus, dan median. Yang pertama, diketahui data interval. Kita harus mengetahui frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara ditambah 10, ditambah 18 hasilnya 28, 28 ditambah 14 hasilnya 42, 42 ditambah 4 hasilnya 46, 46 ditambah 2 hasilnya 48, 48 ditambah 2 hasilnya 50. Selanjutnya, kita harus mencari titik tengah, yaitu dengan cara 16 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya 20. 25 ditambah 33 dibagi 2 hasilnya 29, 34 ditambah 42 dibagi 2 hasilnya 38, 43 ditambah 51 dibagi 2 hasilnya 47, 52 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya 56, 61 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 65. Selanjutnya, kita kalikan antara titik tengah dengan frekuensi. 10 dikali 20 hasilnya 200. Dan selanjutnya, dan menghasilkan sigma Fi dikali Xi sama dengan 1684. Selanjutnya kita harus mencari rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per N. Sigma Fi dikali Xi sudah diketahui hasilnya 1684. Dibagi frekuensi 50, jadi 1684 dibagi 50 sama dengan 33,68. Rata-rata ini akan dikurangi dengan nilai tengah, yaitu dengan cara 20 dikurangi 33,68 hasilnya negatif 13,68. 29 dikurangi 33,68 hasilnya minus 4,68 dan selanjutnya. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan Xi dikurangi X bar pangkat 2. Frekuensinya 10, Xi min X barnya min 13,68, dipangkatkan 2 hasilnya 187,14.
10 dikali 187,14 sama dengan 1871,4. Setelah dikalikan semuanya, kita jumlahkan hasilnya menjadi sigma FI XI dikurangi X bar pangkat 2 hasilnya 6194,76. Selanjutnya, ditanyakan koefisien kemencengan dan bagaimana hubungannya antara mean, modus, dan median. Penyelesaiannya mencari deviasi standar terlebih dahulu. Deviasi standar sama dengan akar sigma FI kurung buka XI min X bar pangkat 2 per N. FI sudah diketahui hasilnya 6194,76 dibagi 50. 6194,76 dibagi 50 hasilnya akar 123,8952. Hasilnya 11,13082. Dibulatkan jadi 11,13. Mencari median yaitu dengan rumus MD atau median sama dengan L batas bawah kelas median ditambah I panjang kelas kurung buka N per 2 dikurangi CF frekuensi kumulatif per N. L-nya itu mencari median nilai tengah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nilai tengah dari data interval berikut yaitu 25. 25 dikurangi 0,5 hasilnya 24,5. Untuk I-nya sama dengan 9. Jadi N per 2 50 dibagi 2 dikurangi 10 dibagi 18. 24,5 ditambah 9, 50 dibagi 2 hasilnya 25 dikurangi 10 per 18. 25 dikurangi 10 hasilnya 15. Jadi 9 dikali 15 per 18 hasilnya 7,5. Mediannya 24,5 ditambah 7,5 hasilnya 32. Selanjutnya yaitu mencari mean. Dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI dikali XI hasilnya 1628 dibagi 50, hasilnya 33,68. Selanjutnya kita mencari modus. Dengan rumus MO modus dikurangi L, batas bawah kelas modus, ditambah I, panjang kelas, kurung buka D1, beda frekuensi kelas modus sebelum, dibagi D1, beda frekuensi kelas modus sebelumnya, ditambah D2, beda frekuensi sesudahnya. Modus itu kan nilai sering muncul, maka kita lihat nilai yang sering muncul pada data interval sebagai berikut. Data intervalnya yang paling sering muncul yaitu 25. 25 dikurangi 0,5 hasilnya 24,5. Untuk beda frekuensi kelas modusnya kita lihat dari data interval 18. Kelas sebelumnya 18 dikurangi 10 hasilnya 8. D1-nya sama dengan 8. Untuk beda frekuensi sesudahnya D2 18 dikurangi 14 hasilnya 4. Maka L-nya 24,5 ditambah 9. D1-nya kan 8. Per 8 ditambah D2-nya kan 4. Jadi 24,5 ditambah 9 kurung buka 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 9 dikali 8 per 12 hasilnya 6. Modusnya sama dengan 24,5 ditambah 6 hasilnya 30,5. Selanjutnya kita mencari ukuran kemencengan SK sama dengan 3 kurung buka X bar dikurangi median per deviasi standar. 3 dikali 33,68 dikurangi mediannya 32 per standar deviasinya 11,13. 33,68 dikurangi 32 hasilnya 1,68 per 11,13. 3 dikali 1,68 hasilnya 5,04 per 11,13 hasilnya 0,45. Dengan itu kita bisa menentukan grafiknya. Grafik kemencengan skewness yaitu meannya 33,60, mediannya 32, modusnya 30,05 dan grafiknya menuju arah kanan. Maka dari itu ukuran kemencengan koefisien bentuk kurva kemiringan lebih besar dari 0 atau
Koefisien kemiringannya 0,4 dengan median 32, mean 33,68, modus 30,5. Maka bentuk distribusinya positif dan di mana nilai mean atau rata-rata lebih dari nilai modus atau mean lebih besar daripada modus. Mean lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.